Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen dulu nih. Kalian semua lagi pada nonton Fakta Kehidupan dari daerah mana aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya, karena udah banyak banget kemarin yang komen di sana bilang hadir dan titip salam lewat kolom komentar. Ada yang dari Papua, Jayapura, ada yang Denpasar, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ada juga yang dari Lampung, Sumatera, dan juga ada yang dari Kalimantan seperti Pontianak, dan dari luar negeri pun ada dari Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, ada juga yang dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang setia menonton Fakta Kehidupan, apalagi masih mempercayakan kisah kalian untuk dibawakan oleh Fakta Kehidupan. Kami tidak henti-hentinya mendoakan kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, seperti biasa kali ini ada salah satu subscriber kita yang membagikan kisahnya atau ceritanya yang berjudul "Suamiku tega selingkuh dengan wanita lain di ranjang pengantin kami." Bagaimana ini? Pasti banyak banget dari kalian penasaran dengan kisah ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Memang membangun rumah tangga, membangun sebuah keluarga itu tidak mudah. Pasti banyak rintangan, pasti membutuhkan komunikasi yang baik sesama pasangan, dan saling percaya itu penting. Seperti kisah yang dialami seorang wanita, sebut saja namanya Sela. Sela itu wanita cantik, wanita pintar, dan berkarir. Karirnya cemerlang. Dia sudah mempunyai pekerjaan sendiri, pekerjaan tetap. Dia juga udah punya rumah sendiri dan karirnya itu bagus. Tapi sayang, di umur 35 tahun dia belum punya pasangan atau masih single. Ya, buat orang-orang normal, pada umumnya orang normal itu 35 tahun, baik perempuan ataupun pria, itu pasti sudah menikah dan mempunyai anak. Kebanyakan orang seperti itu. Tapi tidak dengan Sela. Sela itu belum punya pasangan, apalagi perempuan. Perempuan belum punya pasangan di umur 35 tahun pasti jadi omongan tetangga-tetangga, pasti banyak yang ngomongin teman-temannya. Udah malu pasti orang-orang kampung pada umumnya 35 tahun udah punya anak, udah punya pasangan. Tapi tidak dengan Sela. Sela itu mempunyai pikiran yang di luar nalar ataupun beda dengan orang-orang lain. Sela lebih mementingkan karir dia, pekerjaan dia. Pokoknya pekerjaannya harus bagus, pokoknya karirnya harus bagus, baru mikirin nikah, mikirin jodoh. Dia tuh berpikir bahwasanya kalau udah waktunya pasti jodohnya akan datang. Itu yang dipikirkan Sela. Temennya Sela ngelihat Sela itu nggak betah sendiri, umur 35 tahun masih single, belum punya pasangan, belum juga menikah. Nah, temennya Sela itu sebut saja namanya Dewi. Dewi itu berpesan kepada si Sela, temennya itu, "Sel, kamu itu 35 tahun loh sekarang, masa belum punya pasangan juga, belum punya pacar?" Kata si Dewi, mengingatkan si Sela bahwasanya dia tuh udah umur 35 tahun, udah waktunya dia cari pasangan. Alah, cari pasangan itu nanti gampang, yang penting karirku itu bagus dulu. Aku nggak mau ngabisin waktuku buat pacaran-pacaran nggak jelas, buat mikir ataupun mencari jodoh yang belum tentu kami akan menikah, kata si Sela. Sela itu beranggapan bahwasanya mencari jodoh, berpacaran itu hanya buang-buang waktu saja. Dia lebih mementingkan ya karir dia. Aku lebih mementingkan karirku dulu, cari pekerjaan yang bagus, pekerjaanku udah, karirku udah bagus, punya rumah, ya udah, baru mikir ke jodoh, mikir ke pasangan. Lah sekarang kamu harus cari apa lagi, Sel? Kamu kerjaan sudah bagus, karirmu udah bagus, kamu juga udah punya rumah sendiri. Terus apa yang kamu mau cari lagi? Ini udah waktunya kamu cari pasangan. Ya udah, nanti sih, senang aja. Lagian jodoh itu nggak bakal kemana. Kalau udah dijodohkan ya pasti aku akan bertemu dengan dia. Ya tapi kalau kamu nggak nyari ya nggak ketemu juga, Sel. Kamu juga harus cari jodohmu. Kamu harus berkenalan dengan seorang pria. Kalau enggak ya udah, aku kenalin kamu sama temanku ya. Siapa tahu kamu dengan temanku itu bisa jodoh. Alah, aku nggak mau habisin waktuku tentang pacaran, Dewi, kata si Sela.
Padahal niat baik si Dewi ingin memperkenalkan Sela dengan seorang pria. Siapa tahu Sela sama temannya Dewi ini itu berjodoh dan cocok. Tapi Sela tuh nggak mau, enggan dia nggak mau mikirin hal-hal soal pacaran. Aku nggak mau tahu Sela, aku udah nggak betah banget lihat kamu menjomblo. Aku tuh kasihan sama kamu, kita udah temenan, udah deket, udah lama. Jadi aku mau ya kamu cepet punya pasangan. Pokoknya besok aku akan janjian dengan temanku itu. Pokoknya kamu harus datang dandan yang cantik, bikin dia terkesima dan bikin dia tuh ya pokoknya tuh ngelihat kamu tuh ya terpesona lah, kata si Dewi. Ah, kamu apa-apaan sih Dew? Itu habisin waktu doang, aku nggak mau, aku nggak bisa yang kayak gitu. Pokoknya aku nggak mau tahu Sela, pokoknya besok kamu harus datang ya. Udah itu aja, kata si Dewi sambil berlalu. Dia memaksa bahwasanya Sela harus datang menemui seorang pria yang akan dikenalkan dengan dia. Nah, keesokan harinya pun tiba. Pada malam hari, Sela itu diundang ke sebuah restoran. Di sana sudah ada Dewi, katanya sudah menunggu dengan seorang pria. Sela pun berdana seperti apa yang disuruh oleh Dewi temannya itu, berpakaian cantik, feminim, dan anggun. Hingga akhirnya Sela pun bertemu dengan Dewi. Dikenalkanlah dengan temannya, seorang pria ganteng, gagah, bernama Dimas. Sela pun pertamanya awal-awal canggung, karena dia tuh memang gak ada niatan pengen kenal dengan seorang cowok. Tapi lama-lama kelamaan ternyata Dimas itu mempunyai pekerjaan yang sama seperti si Dewi. Pekerjaannya Dimas itu adalah seorang arsitek. Dia tuh sering menggambar, bikin model-model bangunan. Nah, Dimas itu kerjasamanya dengan perusahaan di mana Dewi bekerja. Nah, disitulah Dewi dan Dimas itu kenalan. Dan sekarang Dewi memperkenalkan bersama si Sela. Awalnya dia canggung-canggung, tapi lama-lama kelamaan akhirnya nyambung. Karena si Dimas itu orangnya friendly, asik aja, bikin nyaman. Hingga akhirnya Sela pun terpukau dan akhirnya bisa nyambung dan nyaman di sana. Mereka itu seakan-akan tidak seperti baru kenal, seperti udah kenal lama. Karena mereka tuh pemikirannya nyambung, hobinya juga sama. Dewi pun yang melihat dua temannya itu sama-sama nyambung, memang niatan ingin menjodohkan mereka, ia pun merasa senang, merasa puas aja ngelihat temannya itu nyambung. Tidak lama kemudian setelah pertemuan itu, Dewi nanyain lagi sama Sela, gimana Sel soal Dimas? Kata si Dewi, Dimas, ya biasa aja sih, emang kenapa? Kata si Sela, loh kok biasa aja, masih nyambung nggak? Masih berlanjut apa nggak perkenalan kalian lewat WA ataupun Instagram? Ya biasa aja sih Dew, ya kayak gitu aja. Kok kayak gitu aja gimana sih? Kalian tuh harus janjian, harus sering-sering ketemu. Chattingannya si Dimas itu jangan kamu cuekin aja gitu, tetap dibales biar kalian tuh ada komunikasi. Siapa tahu lewat dari komunikasi itu kalian bisa berjodoh. Alah, aku nggak mau lah Dew kayak gitu. Aku nggak mau terlalu berharap, takutnya sakit hati sendiri. Nanti aku udah berharap ternyata si Dimasnya itu nggak punya rasa bagaimana? Ya kamu jangan pesimis kayak gitu dong Sel. Yang penting kamu udah niatin dulu aja, siapa tahu berjodoh. Ya udah deh kalau kamu maksa kayak gitu. Aku coba nanti balesin chatting dia, siapa tahu apa yang kamu omongin tadi itu benar, kami bisa berjodoh. Kata si Sela. Karena Sela itu berpikir umur 35 tahun sepertinya memang sudah waktunya dia mempunyai pasangan dan menjalin sebuah rumah tangga. Dia berpikir seperti itu. Akhirnya dia menyerah dengan egonya dan mulai membuka hati. Lama kelamaan semakin dekat antara Dimas dan Sela. Nah, kedekatan mereka itu pun terus berlanjut hingga akhirnya 1 tahun setelah perkenalan mereka itu, Dimas melamar si Sela. Dia mengungkapkan isi hatinya, betapa pentingnya Sela di hidupnya. Dia bisa merubah kehidupannya si Dimas sedemikian rupa. Dan Dimas bertekad ingin mengajak Sela membangun sebuah rumah tangga bersama dirinya. Sela yang melihat ketulusan hatinya pun, ketulusan hati si Dimas, dia menerima dengan senang hati. Intinya kita sama-sama serius, kita sama-sama mau. Ya udah, kita menikah,
kata si Sela. Hingga akhirnya tidak lama kemudian pernikahan antara Sela dan Dimas pun digelar. Tidak hanya mereka berdua yang bahagia, Dewi pun bahagia melihat dua teman baiknya itu duduk di pelaminan bersama. Ia merasa sukses aja, Dewi merasa bahagia. Ternyata temannya yang lama menjomblo akhirnya menikah juga dengan temannya. Siapa yang tidak bangga? Rencana mencomblangkan dua temannya itu sukses dan akhirnya menikah. Raut wajah bahagia itu terpampang jelas di wajahnya Sela dan Dimas. Mereka menikah. Tidak lama kemudian Sela dan Dimas pun itu honeymoon, cuti kerja, langsung membuat rencana perjalanan untuk bulan madu. Nah, saat bulan madu itu Dimas dan Sela itu berbincang-bincang ngomong soal rencana ke depan tentang membangun sebuah keluarga. Nah, Sela sama Dimas itu sama-sama pengennya itu ya mereka tetap bekerja. Dimas beranggapan bahwasanya nggak apa-apa kalau kamu mau kerja, itu juga hak kamu. Lagian aku lihat karir kamu juga bagus, sayang kalau mau ditinggal, kata si Dimas. Iya mas, soalnya dari dulu tuh aku memang niat membangun sebuah karir yang bagus. Siapa tahu nanti kalau kita waktu menjalani sebuah hubungan rumah tangga terus kamu mendapatkan krisis ekonomi, aku masih bisa bantu-bantu kerja, aku masih bisa bantu-bantu mengisi pendapatan kita. Ya kan, semakin lama kehidupan itu semakin membutuhkan banyak biaya, kata si Sela. Sela dan Dimas pun berkomitmen setelah menikah dia tidak akan menunda-nunda untuk mendapatkan momongan. Karena apa? Dimas dan Sela itu sudah sama-sama berumur, sudah sama-sama ya sudah cukup umur untuk mendapatkan atau mempunyai buah momongan seorang anak. Mereka beranggapan bahwasanya keluarga, rumah akan terasa ramai dan lengkap apabila ada seorang anak di dalamnya. Nah, si Dimas sama si Sela pun sudah komitmen. Intinya kalau kita dapat rezeki dari Tuhan seorang anak, kita tidak akan menunda-nunda, kata si Sela. Dimas pun setuju. Benar saja, tidak lama kemudian Sela sama Dimas setelah pernikahan mereka langsung dikaruniai seorang putra. Nah, langsung lengkap pernikahan mereka. Bahagia punya anak. Tapi si Sela sama si Dimas itu kan sama-sama sibuk, sama-sama kerja. Sela itu setiap paginya harus berangkat kerja, begitu juga si Dimas. Ya memang si Dimas itu pekerjaannya juga bisa dibawa ke rumah. Tapi kan seorang pria itu kan terbatas pengetahuannya tentang mengurus anak. Hingga akhirnya mereka pun sama-sama ya udah deh, kalau kayak gini kita cari baby sister aja. Sela cari baby sister. Hingga akhirnya dia menemukan seorang wanita yang lagi membutuhkan pekerjaan. Dia butuh pekerjaan untuk biaya hidup di kota. Sebut saja seorang wanita bernama Marisa. Nah, Marisa ini adalah orang kampung, gadis kampung yang sekolah atau kuliah di kota. Dia merantau dan dia sekarang membutuhkan biaya, membutuhkan pekerjaan untuk ya menyambung kuliahnya, untuk menyambung hidup di kota. Sela pun ya merasa iba, merasa kasihan. Ya udah deh, ya hitung-hitung bantu-bantu buat bayar kuliahnya, nggak apa-apa. Akhirnya Marisa pun bekerja merawat anaknya si Dimas sama si Sela. Gadis cantik masih muda yang bekerja menjadi baby sisternya anaknya si Sela. Nah, kehidupannya sudah merasa aman. Sela beranggapan sepertinya kedepannya itu akan lancar-lancar saja. Tapi sebuah keluarga pasti ada ujiannya. Nah, kehidupan bahagianya si Sela sama si Dimas akhirnya mendapatkan sebuah ujian. Tidak lama setelah si Marisa bekerja di rumahnya si Sela, kurang lebih sudah setahun setengah lah si Marisa bekerja di rumahnya Sela. Nah, selama itu pula, akhir-akhir ini suaminya itu mengalami perubahan yang signifikan. Biasanya Sela sama Dimas itu berangkat kerja bareng. Tapi akhir-akhir ini Dimas sering berangkat agak siang. Jadi Sela itu sering berangkat sendiri. Dimas ngomong pada istrinya itu, Sela, bahwasanya pekerjaannya itu masih bisa ditunda. Dia masih ingin menghabiskan waktunya bersama anaknya itu di rumah, kata si Dimas. Mendengar penjelasan dari suaminya itu,
Sela awalnya tidak curiga, tidak menaruh curiga. Tapi lama-lama kelamaan si Dimas itu sering banget di rumah. Bahkan pekerjaannya pun sering dibawa ke rumah. Dia tidak menghabiskan waktu kerjanya di kantor, tapi sering di rumah. Sela pun menganggapnya itu aneh. Tapi Dimas berulang-ulang kali ngomong bahwasanya ya aku pengen bekerja di rumah saja. Sambil mengawasi anak kita, sambil melihat pertumbuhan anak kita. Aku ingin menghabiskan waktuku itu tidak cuma di kantor. Aku ingin menghabiskan waktuku di rumah bersama anak kita, kata si Dimas. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pada suatu hari saat Sela sedang sarapan, di sana kan ada Marisa. Nah, tugas si Marisa itu tidak cuma untuk menjaga anaknya Sela, tapi juga bantu masak, bantu bersih-bersih, bantu merawat rumah. Saat itu Sela nanya pada Marisa, "Loh, Marisa, sekarang tubuh kamu jadi bagus ya, lebih berisi," kata si Sela. Memang perubahannya si Marisa itu terlihat sekali. Dia lebih cantik, lebih seger, lebih berisi, wajahnya pun lebih glowing. Sela pun sampai nanya, "Kamu pakai krim apa Marisa? Kayaknya cocok, itu kelihatan cantik," kata si Sela. "Ah, biasa aja kali ibu, saya cuma sering cuci muka sama pakai krim malam sama krim siang. Cuman pakai itu aja kok bu, masa ada perubahannya?" kata si Marisa menjelaskan kepada si Sela. "Oh begitu, ya udah lanjutin, kayaknya itu cocok deh. Soalnya kamu itu banyak perubahan. Tidak seperti saat kamu baru datang di rumah ini. Kamu kelihatan lebih glowing, lebih seger dan lebih berisi aja. Jangan-jangan kamu lagi deketin cowok ya, makanya kamu itu perawatan tubuh," kata si Sela. "Ah, enggak bu, ya cuman gitu aja sih," kata si Marisa sambil malu-malu. Hingga akhirnya setelah percakapan itu, Sela pun berangkat bekerja, meninggalkan suami dan anaknya. Saat itu suaminya baru saja selesai mandi. Setelah berpamitan dengan suaminya dan anaknya, Sela pun berangkat bekerja. Berangkat dia menggunakan mobil. Tidak lama kemudian adegan di mana yang tidak terduga terjadi. Saat si Marisa sedang mencuci piring, tiba-tiba Dimas dari belakang memeluk erat si Marisa itu. Baby sister, wanita yang disuruh menjaga anaknya. Tapi bukannya melawan, Marisa justru menyambut hangat pelukan dari seorang pria, di mana dia adalah suami dari majikannya. "Kamu ngomong apa tadi dengan istriku sayang?" kata si Dimas. "Enggak kok pak, tadi ibu cuma nanyain, katanya aku lebih seger, lebih berisi aja dan wajahku lebih glowing," kata si Marisa menjelaskan. Mereka pun berpelukan. "Emang kamu itu cantik kok Marisa, kamu tuh memang wanita cantik dan seger. Ya siapa aja itu tahu kok yang lihat bahwasanya kamu itu memang wanita cantik," kata si Dimas merayu Marisa itu. Hingga tidak lama kemudian Dimas menggendong tubuhnya Marisa. Dibawa Marisa, digendong ke tempat tidurnya Dimas dan Sela. Bisa dibayangkan setelah itu apa yang terjadi. Mereka berdua melakukan hubungan terlarang. Dimas dan pembantunya sendiri, baby sisternya sendiri, dia melakukan hubungan badan suami istri di sana. Memadu kasih di ranjang kamarnya Sela sama Dimas. Sedang asik-asiknya bercinta, tiba-tiba terdengar suara tangisan anaknya si Dimas. Ternyata anaknya si Dimas itu yang baru mulai merangkak, tiba-tiba terjatuh dari kereta dorongnya. Suara tangisannya pun menggema di rumahnya Dimas. Hingga akhirnya si Marisa sama si Dimas yang sedang asik bercinta langsung terkejut. Insting baby sisternya si Marisa pun langsung merespon. Dia langsung buru-buru keluar dari kamar itu, langsung menyambut anaknya si Dimas yang menangis. Tapi saat dia menggendong anaknya si Dimas, dia dengan keadaan tidak memakai baju sehelai pun. Karena dia buru-buru langsung memeluk dan menggendong anaknya si Dimas itu yang menangis. Hingga akhirnya tidak lama kemudian tangisannya pun terhenti. Tapi naas, namanya bangkai, sepandai-pandainya kita mengubur dan menutup bangkai, pasti baunya tercium juga. Sialnya, hari itu ada berkas yang tertinggal, berkasnya si Sela. Sela putar balik dan langsung pulang. Saat dia membuka pintu, melihat baby sisternya, si Marisa menggendong anaknya tanpa memakai kain sehelai pun. Ia pun langsung terkejut. "Marisa, apa yang kamu lakukan? Di mana bajumu?" kata si Sela sambil menjerit. Sela pun langsung buru-buru mendekati Marisa
dan anaknya itu. Marisa pun terkejut, dia tidak bisa ngomong apa-apa karena keadaannya sambil menggendong anaknya Dimas sambil tidak memakai baju. Tak lama kemudian Dimas pun keluar menggunakan handuk. Sayang, kok lama sekali sih menenangkan anakku, emang ada apa? Dimas tidak sadar bahwasanya Sela istrinya itu pulang melihat kejadian baby sisternya tidak menggunakan baju dan suaminya masih menggunakan handuk. Loh sayang, kenapa kamu pulang? Maksudku ada apa ini? Aku bisa jelaskan semua ini, kata si Dimas sambil terbata-bata. Mas, ada apa ini? Kenapa kalian telanjang seperti ini? Apa yang sedang terjadi? Sela pun langsung buru-buru masuk ke kamarnya si Dimas itu, ke kamarnya si Sela. Di sana ada baju suaminya dan bajunya si Marisa tergeletak di lantai. Apa yang kalian lakukan, Mas? Kenapa kamu lakukan ini? Kata si Sela sambil menjerit. Air matanya tidak bisa dibendung lagi melihat kejadian suaminya dengan tega tidur di ranjangnya dengan wanita lain. Sayang, aku bisa jelaskan semua ini, kata si Dimas. Ya udah, sekarang kamu jelaskan apa yang sedang terjadi. Kenapa kamu telanjang dan kenapa si Marisa tidak menggunakan baju sehelai pun di hadapanmu? Kata si Sela sambil berapi-api. Dimas pun tidak bisa ngomong apa-apa. Dia tidak bisa menjelaskan apapun. Baik, kalau kamu tidak bisa menjelaskan, Mas, biarkan Marisa yang menjelaskan. Marisa, kenapa suamiku dan kamu telanjang? Apa yang kamu lakukan? Kata si Sela sambil marah. Maaf Bu, maafkan aku hilaf, kata si Marisa sambil menangis. Apa maksudmu hilaf? Berapa lama kamu lakukan ini dengan suamiku di belakangku? Kata si Sela. Maaf Bu, kami telah melakukan ini selama 3 bulan dan sekarang aku dalam keadaan hamil, kata si Marisa. Ternyata Marisa dan Dimas telah melakukan hubungan ini di belakang Sela selama 3 bulan lamanya. Dan sekarang lebih parahnya, Marisa dalam keadaan mengandung anak Dimas. Tidak cuma si Sela yang terkejut, Dimas pun terkejut. Dia kaget. Loh, kenapa bisa kamu hamil, Marisa? Bukankah selama ini aku melakukannya, tidak pernah melakukan kesalahan selama berhubungan badan dengan kamu? Kata si Dimas. Tanpa disadari Dimas, ternyata Dimas sudah mengaku di depan istrinya. Oh, ternyata kamu mengaku, Mas. Kamu mengakui bahwasanya kamu telah tidur bersama dia, kata si Sela sambil marah. Sela yang sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi, tidak bisa lagi mendengarkan penjelasan dari mereka berdua. Akhirnya segera si Sela menggugat cerai suaminya itu, si Dimas. Dan gugatan cerai dari Sela pun langsung diterima oleh pengadilan. Pengadilan mengesahkan bahwasanya perceraian di antara Sela dan Dimas disahkan. Nah, setelah perceraian mereka, kehidupan Dimas pun tidak sampai di situ saja. Kehidupannya makin memburuk. Setelah bercerai dengan si Sela, pekerjaannya si Dimas itu diputus kontrak dari perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan di mana Dewi bekerja. Dewi pun meminta maaf kepada si Sela. Sel, maafkan aku. Dulu aku yang memaksa kamu untuk berjodoh dengan si Dimas. Aku juga merasa bersalah bahwasanya semua ini gara-gara aku. Maafkan aku, Sel. Aku tidak ingin kamu selamanya itu sendiri. Tidak ingin selamanya kamu itu tidak memiliki jodoh ataupun pasangan. Jadi niatku itu baik, Sel. Maafkan aku. Aku tidak tahu akan berakhir seperti ini, kata si Sela. Dia tuh menyesal karena dia tuh orang di mana yang menjodoh-jodohkan si Sela dengan si Dimas. Nggak apa-apa kok, Dew. Aku juga sadar diri kok. Niat kamu tuh baik, cuman memang nasibku aja yang tidak beruntung. Aku mendapatkan seorang pria yang awalnya aku yakini jika aku berdampingan dengan dia, hidup dengan dia, kehidupanku akan jauh lebih baik daripada aku sendiri. Ternyata aku salah. Ternyata lebih baik aku sendiri. Memang mungkin belum waktunya saja aku menemukan jodoh yang baik untukku, kata si Sela. Dan Dimas setelah diputus kontrak, diputus pekerjaan, dia pun menganggur. Ditambah lagi kandungannya si Marisa makin hari makin besar. Dia memaksa si Dimas harus menikahi dia. Tapi kan Dimas dengan keadaannya sedang menganggur, tidak mempunyai uang. Dengan terpaksa Dimas pun ikut pulang bersama si Marisa ke kampung. Di sana mereka melakukan acara pernikahan mereka.
Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang dimana seorang suami tega tidur bersama wanita lain di ranjang pernikahan istrinya sendiri. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah nilai-nilai penting di mana seseorang hanya bisa bermimpi, berencana, tapi yang memutuskan bagaimana nasib kita ke depannya hanya Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dapat mengambil nilai-nilai penting di dalamnya dan dijadikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi kalian semua yang pengen komen-komen memberikan kritik saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian pula yang punya kisah-kisah unik, cerita-cerita menarik yang ingin dibagikan atau dibawakan oleh fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan lewat WA atau kirimkan lewat Instagram di bawah ini. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.